kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab yang baru, kitab Al-Ghusl, yaitu kitab tentang mandi. Imam Al-Bukhari membawakan 2 ayat, baru kemudian membawakan hadis-hadis. Adapun ayat yang pertama, wa qaulillahi ta'ala, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian dalam kondisi junub maka bersucilah. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 6 ya. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian berjunub maka bersucilah. Fatahharu di sini dijelaskan dalam ayat berikutnya dalam surat An-Nisa ayat 43, ayat berikutnya yaitu hatta taktasilu, sampai kalian mandi. Ini menunjukkan bahwasanya orang junub disuruh bersuci dan bersucinya adalah mandi. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan jika kalian dalam kondisi sakit atau dalam kondisi bersafar, kemudian kalian baru buang air besar, atau kalian berhubungan dengan wanita, kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah, sa'idan thayyiba, yaitu dengan tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usapkanlah wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu litahhirakum. Allah tidak ingin membuat kesulitan bagi kalian, tetapi Allah ingin mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu, agar kalian disempurnakan nikmatnya oleh Allah atas kalian, 'alaikum la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sementara kalian sedang mabuk. Hadis yang pertama yaitu hadis nomor 248, Babul wudu qabla al-ghusl, bab tentang berwudu sebelum mandi. Bab tentang berwudu sebelum mandi. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, berkata Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami, qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi, yaitu Urwah bin Zubair, an Aisyah, dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zubair bin Awam menikah dengan Asma, punya anak 2. Satunya sahabat, satunya tabi'in. Yang sahabat adalah Abdullah bin Zubair bin Awam. Itulah anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam menikah dengan Asma bintu Abi Bakar. Punya anak laki-laki di antaranya 2. Satu Abdullah bin Zubair, itulah sahabat. Yang satunya namanya Urwah bin Zubair, itu tabi'in. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha kunyahnya Ummu Abdillah. Dia berkunyah kepada ponakannya yaitu Abdullah bin Zubair. Ya, karena Asma adalah saudaranya Aisyah, maka anaknya Asma yaitu Abdullah bin Zubair adalah ponakannya Aisyah. Nah, Urwah di sini, hadis ini dari Urwah. Urwah bin Zubair adalah ponakannya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka terkadang dia meriwayatkan hadis-hadis tentang masalah rumah tangga karena bibi bercerita pada ponakan. Apa kata Aisyah? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza iktasala minal janabah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mandi dari janabah, bada'a faghasala yadayhi. Ini tata cara mandi junub. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dengan mencuci kedua tangannya. Tsumma yatawaddau kama yatawaddau lis-salat. Kemudian Nabi berwudu sebagaimana wudu salat, wudu. Tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'. Kemudian beliau masukkan jari-jarinya di air. Fa yukhallilu biha usula sya'ri. Kemudian Nabi menggini-ginikan, mijit-mijit rambutnya, dimasukin supaya kepalanya kena air. Tsumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin bi yadayhi. Kemudian Nabi mengambil air, Nabi tuangkan dengan kedua tangannya di atas kepalanya 3 kali. Tsumma yufidul ma'a ala jildihi kullihi. Kemudian Nabi mengalirkan air ke seluruh tubuhnya, Hadis berikutnya, hadis dari Muhammad, qala haddatsana Muhammad bin Yusuf, dari Muhammad bin Yusuf, qala haddatsana Sufyan, dari Sufyan anil A'mash,
An Salim bin Abil Ja'ad an Quraib an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, an Maimunah. Sama, Maimunah bibinya Ibnu Abbas. Ya, maka Ibnu Abbas bibinya cerita tentang masalah rumah tangga Nabi, di antaranya tata cara mandi Nabi. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, Maimunah bercerita, tawaddaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mandi junub, caranya dia berwudu dulu dengan wudu seperti salat. Ghayra rijlaihi, kecuali kedua kakinya tidak dicuci. Jadi wudu semua biasa. Tangan, kepala, telinga, kakinya enggak. Kakinya diakhirkan. Wa ghasala farjahu wa ma asahu minal adza. Ini maksudnya sebelum Nabi berwudu, Nabi ambil air, cuci dulu kemaluan Nabi, karena di situ ada kotoran, sisa air mani, Nabi bersihkan. Ya, disebutkan Nabi mengambil air dengan menuangkan tangan air dengan tangan kanan ke tangan kiri untuk menggosok, membersihkan kemaluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi berwudu seperti wudu hendak salat, hanya saja kaki tidak dicuci. Tsumma afadha alaihi alma, kemudian Nabi menuangkan air di badannya. Tsumma nahari rijlaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah tempat. Faghasalahuma, kemudian Nabi mencuci kedua kakinya. Kemudian Maimunah berkata, hadhihi ghusluhu minal janabah. Inilah tata cara mandi Nabi dari janabah. Bab berikutnya, bab ghuslir rajuli ma imraatihi. Bab mandinya seseorang bersama istrinya. Seorang mandi bersama istrinya. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Adam bin Abi Iyas, qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b an Az-Zuhri an Urwa an Aisyah, dari Urwa dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kuntu aktasilu ana wan nabiyyu min ina'in wahidin. Aku dulu mandi junub bersama Nabi dari satu bejana. Min qadahin yuqalu al-faraq, dari satu tempat air disebut dengan al-faraq. Kita lihat hadis berikutnya, babul ghusl bis-sa' wa nahwihi. Bab tentang mandi dengan seukuran satu sa' dan yang semisalnya, ya, satu sa'. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad, qala haddatsani Abdus Samad, qala haddatsani Syu'bah, qala haddatsani Abu Bakar bin Hafs, qala sami'tu Aba Salamah yaqul, aku mendengar Abu Salamah berkata, dakhaltu ana wa akhu Aisyah ala Aisyah. Aku dan saudara Aisyah, kami berdua menemui Aisyah. Saudara Aisyah laki-laki maksudnya. Saya dan saudaranya Aisyah. Nah, saudaranya Aisyah di sini ada khilaf, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Abu Bakar, ada yang mengatakan saudara susuannya. Al-Hafidz bin Hajar mengatakan tidak ada kepastian siapa yang dimaksud dengan saudara Aisyah di sini. Tapi yang jelas itu mahramnya siapa? Aisyah. Aku dan mahramnya saudara Aisyah masuk menemui Aisyah. Dan Abu Salamah ini juga adalah mahramnya Aisyah. Karena Abu Salamah ini dia menyusui kepada saudarinya Aisyah Ummu Kulthum. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu punya beberapa istri, di antaranya ibunya Asma, ibunya beda. Ibunya Aisyah namanya Ummu Ruman, juga ibunya beda. Kemudian Abu Bakar juga menikah dengan seorang wanita, kalau tidak salah namanya Habibah bintu Kharijah, dari wanita Ansar, dan punya anak namanya Ummu Kulthum. Anak namanya siapa? Ummu Kulthum. Jadi ibu yang berbeda-beda. Nah, si Abu Salamah ini menyusui kepada Ummu Kulthum, kepada saudarinya siapa? Aisyah. Jadilah Aisyah adalah bibi susuannya Abu Salamah. Paham? Enggak paham? Saya ulang. Abu Bakar ini punya istri beberapa ya. Tidak seperti kita ya. Yang ada namanya ibunya Asma. Ibunya Asma ini kafir kalau enggak salah. Kafir ya. Kafirah. Makanya pernah Asma bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku datang ingin ragibah, apa asili ummi, apakah
saya afa asilu ummi, apakah saya menyambung silaturahmi dengan ibuku? Kata Nabi, siliha, iya, sambung silaturahmi dengan dia meskipun dia wanita kafir. Adapun Aisyah ibunya namanya Ummu Ruman. Kemudian Abu Bakar juga punya istri yang lain. Waktu dia pergi ke Madinah, dia nginap di sebuah rumah seorang Ansar yang bernama Kharijah. Kemudian dia dinikahkan dengan putrinya, laki-laki yang tempat dia singgah tersebut. Maka punya anak namanya Ummu Kulthum. Jadi Ummu Kulthum, Asma dan Aisyah adalah kakak beradik, satu bapak lain ibu. Paham? Satu bapak lain ibu. Nah, berarti anaknya Asma ponakannya Aisyah. Di antaranya siapa? Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair. Paham? Ya. Ummu Kulthum, saudari Aisyah sebapak lain ibu, menyusui Abu Salamah. Berarti jadilah Ummu Kulthum ibu susuannya Abu Salamah. Karena Ummu Kulthum adalah ibu susuan Abu Salamah, berarti Aisyah juga bibi susuan Abu Salamah. Dan Nabi berkata, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Terjadi pemahraman karena susuan sebagaimana terjadi pemahraman gara-gara nasab. Oleh karenanya Abu Salamah di sini juga mahramnya Aisyah. Paham? Karena Aisyah adalah bibi susuannya Abu Salamah. Nah, Abu Salamah dan saudaranya Aisyah ketemu dengan Aisyah, bertanya tentang bagaimana mandinya Nabi. Fasa'alaha akhuha an guslin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Salamah, maka saudaranya Aisyah ini bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana cara Nabi mandi. Karena mereka tidak tahu, yang lihat Nabi mandi adalah istrinya. Mandi junub. Ya, kalau yang lain mungkin, tapi mandi junub yang lihat cuma istri-istrinya. Maka fada'at bi'ina'in nahwan min sa'. Maka Aisyah pun minta didatangkan bejana yang kira-kira isi airnya 3 liter lebih, 1 sa'. Diisi air. Faktasalat, kemudian dia pun mandi. Fa'afadat ala ra'siha wa bainana wa baina hijab. Lantas Aisyah pun menuangkan air di atas kepalanya, dan antara kami dengan Aisyah ada hijab. Jadi kata Al-Qadhi Iyad, zahirnya Aisyah kemudian praktek mandi di hadapan mereka, hanya saja Aisyah menutup bagian bawah tubuhnya. Karena bagian bawah tubuh tidak boleh dilihat oleh mahram, pun tidak boleh lihat. Tapi kalau bagian atas boleh dilihat oleh mahram, ya. Maka Aisyah praktekkan mandi, bagaimana cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar dia menjawab dengan praktek, ya, dan dilihat oleh mahram-mahramnya tersebut, dan mereka melihat bagian atas Aisyah radhiyallahu anha karena mereka berdua adalah mahram Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka caranya airnya 1 sa', kemudian di antara air tersebut digunakan untuk, ya, menuangkan air di atas kepalanya. Qala Abu Abdullah, berkata Imam Al-Bukhari, qala Yazid bin Harun wa Bahz wal Juddi an Syu'bah qadri sa', yaitu Aisyah minta didatangkan bejana seukuran semisal 1 sa', kurang lebih 1 sa'. Hadis berikutnya ini dalil bahwasanya Nabi SAW biasanya mandi cuma satu sa'. Kita sudah bilang dalam hadis, ya, bahwasanya Nabi mandinya 1 sa', kemudian wudunya 1 mud. 1 mud sudah kita hitung pada pertemuan lalu, kira-kira 600 ml. Kira-kira 600 ml sampai 700 ml. Ya. Itu ukuran wudu Nabi. Adapun mandinya sekitar 1 sa', ya. Kalau 1 mud sekitar 700 ml, berarti 1 sa' itu 4 mud. Kira-kira 3 liter berarti. Kira-kira 3 liter. 1 sa' kira-kira 3 liter. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad. Qala haddatsana Yahya bin Adam. Qala haddatsana Zuhair an Abi Ishaq. Qala haddatsana Abu Ja'far annahu kana inda Jabir bin Abdullah huwa wa abuhu. Kata Abu Ja'far, waktu itu dia berada di sisi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia dan bapaknya Abu Ja'far dan bapaknya Abu Ja'far. Wa indahu qaumun, dan di sisi mereka ada sekelompok orang. Fasa'aluhu anil ghusli, lantas mereka bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang mandi. Faqala, bagaimana mandi?
Kata Jabir bin Abdullah, yakfika sa'un. Cukup kalau kau mandi 3 liter sudah cukup. 1 sa' kira-kira. Susah ya. Faqala rajulun, maka berkata seseorang, ma yakfini, tidak cukup buatku kalau 1 sa'. Faqala Jabir, maka Jabir menimpali. Jabir berkata, kana yakfi man huwa awfar minka sya'ran wa khairun minka. Sungguh 1 sa' itu dulu pernah cukup kepada orang yang lebih rambutnya lebih tebal daripada rambutmu dan dia lebih baik daripada engkau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini bilang, kalau saya 3 liter tidak cukup. Kata Jabir, tidak cukup buat kamu, tapi cukup bagi orang yang rambutnya lebih tebal dari kamu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih soleh daripada kamu. Tsumma ammana fi thawbin, kemudian Nabi mengimami kami dalam 1 baju. Kemudian hadis berikutnya, ini dalil bahwasanya Nabi juga mandinya 1 sa'. Hadis berikutnya, qala haddatsana Abu Nuaim. Kata Imam Bukhari telah menyampaikan kepada kami Abu Nuaim. Qala haddatsana Ibnu Uyainah, telah menyampaikan kepada kami Sufyan bin Uyainah. An Amr, an Jabir bin Zaid, an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah kana yaktasilani min ina'in wahid. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah, mereka berdua mandi bareng dari 1 tempayan. Apa dalilnya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam banyak tempat di bukunya, dia mengatakan kanat awanihim kanat sigaran, bahwasanya bejana-bejana tempat air zaman dahulu milik para sahabat adalah kecil-kecil, tidak besar. Ya, 1 bejana mungkin buat 3 sa', 4 sa', ya, buat 10 liter, tidak banyak-banyak. Ember lah kalau bahasa kita, ya. Jadi ini dalil bahwasanya mereka mandi dengan air yang tidak banyak. Cocok dengan judul babul gusli bis-sa' wa nahwihi, bab mandi dengan air seukuran 1 sa' atau yang semisalnya. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, kana Ibnu Uyainah yaqulu akhiran an Ibni Abbas an Maimunah was sahih ma rawa Abu Nuaim. Kata Imam Bukhari bahwasanya Ibnu Uyainah di akhirnya berkata dari Ibnu Abbas dari Maimunah. Yang benar yang diriwayatkan oleh Abi Nuaim bahwasanya dari Ibnu Abbas, bukan dari Maimunah. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini dulu kajian kita, insyaallah kita lanjutkan. Bab yang keempat, babu man afadha ala ra'sihi thalathan. Bab tentang seorang yang menuangkan air di atas kepalanya 3 kali, ya. Di antara sunnah tatkala mandi adalah menuangkan air di atas kepala 3 kali. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Zuhair an Abi Ishaq qala haddatsani Sulaiman bin Surat qala haddatsani Jubair bin Mut'im qala, dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fa ufidu ala ra'si thalathan. Kata Nabi, adapun aku menuangkan air di atas kepalaku sebanyak 3 kali. Wa asyara bi yadayhi kiltaihima. Kemudian Nabi mengisyaratkan kedua tangannya demikian, kedua-duanya, ya. Nabi atau Jubair bin Mut'im, intinya 3 kali dengan 2 tangan di atas kepala sebanyak 3 kali. Hadis ini tatkala Nabi mengatakan adapun saya, seakan-akan Nabi sedang mengomentari orang-orang di sekitarnya yang sedang berbicara tentang tata cara mandi. Dan itu sangat jelas sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Mustakhrajnya, yaitu Al-Mustakhraj ala Sahih Bukhari. Kitab Al-Mustakhraj yaitu kitab hadis yang ada ala Sahih Bukhari, ada ala Sahih Muslim, yaitu mustakhraj terhadap Sahih Bukhari. Maksudnya ada penulis lain selain Imam Bukhari yang juga meriwayatkan hadis-hadis yang ada di kitab Sahih Bukhari, tetapi bukan dari jalur Imam Bukhari, dari jalur yang lain. Faham? Itu namanya mustakhraj. Jadi Imam Bukhari punya riwayat menuju hadis yang sedang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Ada penulis lain seperti Abu Nuaim, dia meriwayatkan hadis yang sama tetapi melewati jalur yang lain selain dari jalur penulis, selain dari jalur Imam Al-Bukhari. Fungsi dari mustakhraj yaitu semakin menguatkan hadis tersebut karena datang dalam riwayat yang dari jalur yang lain. Yang kedua, terkadang akan nampak lafal-lafal yang lain, ya, yang mungkin tidak tersebutkan dalam Sahih Al-Bukhari.
melalui jalur Imam Al-Bukhari. Karena Imam Bukhari meriwayatkan an fulan, datang penulis lain meriwayatkan dari jalur lain. Nah, ternyata dalam Mustakhraj Abu Nuaim dia menyebutkan sebab ya kenapa Rasulullah SAW menimpali. Adapun aku cara mandiku dengan menuangkan air di atas kepalaku sebanyak 3 kali. Di awal hadis disebutkan zakaru indan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghusla minal janabah. Itu para sahabat mereka sedang ngobrol atau mereka sedang menyebutkan kepada Nabi tentang cara mandi junub mereka. Maka satu bilang begini, satu bilang begini, satu bilang begini. Maka Nabi mengomentari, menimpali, mengatakan adapun aku maka aku melakukan demikian. Demikian juga dalam Al-Imam Muslim juga meriwayatkan dari Thariq Abul Ahwas dari Abu Ishaq. Lafalnya tamarau fil ghusli indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedang berdebat, para sahabat berdebat tentang tata cara mandi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian sahabat berkata, "Amma ana fa aghsilu ra'si bi kadza wa kadza." Maka yang satu berkata, adapun saya mengguyurkan air di atas kepalaku dengan demikian. Caranya begini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari. Nabi mengatakan, adapun aku fa ufidhu ala ra'si thalathan. Adapun aku mengguyurkan air atau di atas kepalaku sebanyak 3 kali. Maka ini dalil bahwasanya yang pertama, sunnahnya tatkala seorang mandi mengguyurkan air di kepalanya berapa kali? 3 kali. Yang kedua, bolehnya mandi dengan cara-cara selain cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat waktu ngobrol, Nabi tidak menyalahkan mereka. Nabi hanya mengatakan, adapun saya caranya begini. Sementara mereka mungkin ada yang 5 kali, mungkin ada yang 2 kali, mungkin ada caranya begini. Maka Nabi tidak mengingkari mereka, Nabi tidak menyalahkan mereka, tapi Nabi menunjukkan sunnahnya demikian. Faham? Jadi tidak mengapa seorang misalnya mandi 5 kali, 6 kali, enggak mengapa. Tapi kalau ingin dapat sunnah, maka 3 kali menguyurkan di atas kepala. Faham? Kalau enggak paham keterlaluan. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Imam Al-Bukhari berkata hadis 255, qala haddatsani Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Gundar. Ya, Muhammad bin Bashar itu Bundar ya. Qala haddatsana Gundar, qala haddatsana Syu'bah an Mikhwal bin Rashid an Muhammad bin Ali an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Qala radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yufrighu ala ra'sihi thalathan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menuangkan air di atas kepalanya 3 kali. Hadis berikutnya, hadis 256. Qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Ma'mar bin Yahya bin Sam qala haddatsani Abu Ja'far qala li Jabir. Berkata Jabir kepada Abu Ja'far, wa atani ibnu ammik yu'arridu bil Hasan bin Muhammad ibn al-Hanafiyah. Dia mengatakan telah datang kepadaku putra pamanmu, yaitu sepupumu, maksudnya Al-Hasan bin Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad ibn al-Hanafiyah qala, maka Al-Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah bertanya, kaifal ghuslu minal janabah? Bertanya kepada Jabir bin Abdullah, bagaimana cara mandi janabah? Ini menunjukkan mereka bertanya tentang ilmu, tentang bagaimana cara mandi janabah. Sebagaimana mereka bertanya tentang bagaimana wudu, bagaimana salat, mereka bertanya bagaimana tentang mandi janabah. Apalagi mandi janabah ini penting karena dia syarat untuk salat, harus bersih dari janabah. Maka fakultu, kata Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu thalatha akufin wa yufidhuha ala ra'sihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air tiga genggam, ini namanya genggam. Kemudian Nabi tuangkan ke kepalanya. Thumma yufidhu ala sa'iri jasadihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan kepada seluruh tubuhnya. Berkata Al-Hasan, anaknya Muhammad bin Hanafiyah, faqala lil Hasan, Al-Hasan berkata kepada Jabir, inni rajulun katsiru sya'r. Ya Jabir, saya ini orang rambutnya panjang, rambutku tebal.
Fakultu, maka Jabir berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru minka sya'ran. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tebal rambutnya daripada engkau, dan itu cukup dia cuma berapa kali? 3 kali. Babul ghusl marratan wahidah. Mandi sekali. Bab tentang mandi sekali. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Musa bin Ismail, qala hadatsana Abdul Wahid anil A'mash an Salim bin Abil Ja'ad an Quraib an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, qalat Maimunah, berkata Maimunah berkata radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusli. Aku meletakkan air untuk mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita jelaskan bagaimana wanita berkhidmat kepada suaminya, ya. Suaminya mau mandi, dia siapkan apa? Air. Ibu-ibu demikian, kalau suaminya kedinginan, maka panaskan air, hangatkan air, ya. Tapi jangan panas-panas, yang hangat, ya. Sediakan buat suami. Itu namanya sayang, ya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi demikian. Faghasala yadahu marratain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci tangannya 2 kali atau salasan atau 3 kali atau 3 kali. Sebelum mandi, Nabi cuci tangannya, tsumma afraqa ala shimalihi. Kemudian Nabi tuangkan air jadi Nabi cuci tangannya terlebih dahulu 2 kali atau 3 kali. Kemudian Nabi tuangkan air ke tangan kirinya. Faghasala madhakirahu. Kemudian Nabi mencuci kemaluannya. Madhakir itu jamak, ya. Seakan-akan dari jamak mizkar atau dari zakar, padahal kita tahu namanya kemaluan cuma 1, tetapi kata para ulama maksudnya disebut jamak, maksudnya kemaluan yang dan di sekitarnya. Misalnya dengan testisnya, dengan sekitarnya, maka dijamak, ditinjau dari zakar dan ada yang di sekitarnya. Ini secara bahasa, ya, karena disebutkan madzakir ini jamak, plural, ya. Tapi maksudnya zakar dan sekitarnya dicuci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma masaha biyadihi, thumma masaha yadahu bil ard. Kemudian Nabi menggosokkan tangan kirinya tadi yang bekas mencuci kemaluannya di tanah. Thumma madmada wastanshaqa. Kemudian Nabi bertamadmud, berkumur-kumur, wastanshaq, menghirup air dan mengeluarkannya, wa ghassala wajahu wa yadayhi. Kemudian Nabi mencuci wajahnya dan kedua tangannya. Nabi wudu, ya. Thumma afadha ala jasadihi. Kemudian Nabi tuangkan air di atas jasadnya, ya. Tidak disebutkan bilangan. Tidak disebutkan apa? Bilangan. Tatkala Maimunah menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua tangannya, Maimunah berkata, faghasala yadahu marrataini aw thalathan. Nabi mencuci tangannya 2 kali atau 3 kali. Tatkala Nabi menuangkan air ke tubuhnya, kepada seluruh badannya, Maimunah tidak menyebutkan 2 kali atau 3 kali, menunjukkan bahwasanya Nabi hanya sekali. Faham sisi pendalilannya? Berarti mandi sunahnya sekali. Ya. Mandi sunahnya sekali. Thumma tahawwala min makanihi faghasala qadamaihi. Kemudian setelah selesai mandi, Nabi minggir sedikit, berpindah dari tempatnya tadi, mungkin becek dan yang lainnya, Nabi pindah sedikit, baru Nabi mencuci apa? Kedua kakinya. Bab man bada'a bil hilab awil tibi indal ghusli. Bab tentang seorang yang mandi, maka dia mulai dengan al-hilab. Al-hilab itu adalah suatu tempat yang digunakan oleh seorang untuk memerah susu onta. Cukup sekali perah, cukup di tempat tersebut, ya, semacam ember, ya, yang cukup untuk perahan air susu onta, disebut dengan al-hilab. Artinya Imam Bukhari sedang menjelaskan rahimahullahu taala, seorang tatkala mandi dia menggunakan ember seukuran ember yang digunakan untuk apa? Memerah air susu onta. Awit tib, atau seorang tatkala mandi dia pakai minyak wangi terlebih dahulu. Indal ghusl, tatkala mandi. Hadis 258, qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna, qala haddatsana Abu Asim an Hanzalah anil Qasim an Aisyah qalat. Dari Qasim, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iktasala min al-janabati da'a bi syai'in nahwil hilab. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mandi janabah, Nabi minta didatangkan ember seukuran tadi, al-hilab, ember yang digunakan untuk memerah apa? Susu onta. Fa akhadha bi kaffihi. Kemudian Nabi pun mengambil air dengan kafnya, ini kaf namanya. Fa bada'a bi shiqqi ra'sihi al-ayman, maka Nabi bagian kanan dulu. Tsumma al-aysar, kemudian sebelah kiri. Fa qala bihima ala wasati ra'sihi, kemudian di tengahnya. Hadis berikutnya.
Bab al-madmadati wal istinsyaqi fil janabah. Bab tentang berkumur-kumur dan istinsyaq tatkala mandi junub. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Umar bin Hafs, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Al-A'mash, qala haddatsani Salim an Quraib an Ibni Abbas, qala haddatsana Maimunatu qalat. Ibnu Abbas berkata telah menyampaikan kepadaku bibinya Maimunatu radhiyallahu anha ummul mukminin, qalat sababtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan. Aku tuangkan kepada Nabi air. Ini sababtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan, aku tuangkan air mandi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa afraga bi yaminihi fi yasarihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menuangkan air ke tangan kirinya dengan tangan kanannya. Fa ghasalahuma, kemudian Nabi mencuci kedua tangannya. Tsumma ghasala farjahu, sebagaimana hadis yang lalu. Maka beliau pun mencuci kemaluannya. Tsumma qala bi yahdil ardh famasaha bit turab. Kemudian beliau pun menggosokkan apa? Bekas air maninya atau kotorannya di tanah, ya. Famasahuma bit turab, ya. Kemudian tsumma ghasalaha tsumma tamatmadu astansyaq. Kemudian Nabi pun mencuci tangannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur, beristinsyak. Ini sisi dalilnya ini. Nabi berkumur-kumur dan Nabi pun beristinsyak. Tsumma ghasala wajahu, kemudian Nabi mencuci wajahnya. Wa afadha ala ra'sihi, kemudian Nabi pun menuangkan air ke kepalanya. Tsumma tanaha fa ghasala qadamaihi, kemudian Nabi setelah mandi selesai, Nabi minggir sebentar, Nabi mencuci kedua kakinya. Tsumma utiya bimindilin, kemudian didatangkan kepada Nabi mindil, semacam handuk, khurqah, kain, agar Nabi mengusapkan bekas mandinya. Falam yanfud biha, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membersihkan air tersebut, ya, atau tidak mengusapkan kain tersebut ke badannya, artinya tidak mengusap, tidak pakai handuk. Taib, hadis berikutnya, bab mashul yadi biturabi litakuna anqa. Bab tentang menggosokkan tangan ke tanah agar lebih bersih. Tadi maksudnya Nabi waktu mandi, sebelum berwudu, Nabi membersihkan kemaluannya. Tentunya membersihkan kemaluan memegang suatu yang lengket, mungkin air mani dan semacamnya, kemudian digosokkan, baru kemudian tangan dicuci. Hadisnya sebagaimana telah lalu, kita bacakan lagi hadisnya, hadis 260. Dan ini metode Imam Bukhari. Imam Bukhari satu hadis kadang dia potong-potong dan dia bikin berbagai macam judul. Seakan-akan dia berkata dari hadis ini kita bisa mengambil hukum fikih ini, hukum fikih ini, hukum fikih ini. Tetapi Imam Bukhari kalau mengulangi hadis biasanya dia datangkan dari riwayat yang lain. Datangkan dari jalur yang lain sehingga tidak ada faedah yang ada faedah lain, tidak berulang saja. Qala haddatsana Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, ya. Ini seperti ini datangkan dari syekhnya Abdullah bin Al-Humaidi dari jalur yang lain. Qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Al-A'mash an Salim bin Abil Ja'ad an Quraib an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Maimunah, dari Maimunah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktasala minal janabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah. Fa ghassala farjahu bi yadihi, maka Nabi pun mencuci kemaluannya dengan tangannya. Kanan apa kiri? Tangan kiri. Thumma dalaka bihal ha'ita, kemudian Nabi pun menggosokkan ke dinding. Kadang disebut di tanah, kadang di apa, di dinding. Thumma ghassalaha thumma tawaddaa wudu'ahu lis-salat. Kemudian Nabi mencuci tangannya tadi, kemudian Nabi pun berwudu sebagaimana hendak salat. Falamma faragha min ghuslihi ghassala rijlaihi. Setelah Nabi selesai dari mandinya, maka Nabi mencuci kedua kakinya. Jadi Nabi berwudu mengakhirkan kaki. Baik. Bab berikutnya, bab hal yudkhilul junuba yadahu fi ina'i qabla an yaksilaha. Apakah boleh seorang yang sedang junub memasukkan tangannya langsung? Tadi sunah-sunahnya semua Nabi cuci dulu kan? Cuci dulu 2 kali atau 3 kali, baru kemudian Nabi masukkan tangannya. Namun bolehkah tanpa mencuci dulu langsung masukkan tangan, sebelum mencuci tangannya kemudian langsung masukkan tangan, menciduk dengan tangan ke dalam tempat air? Idza lam yakun ala yadihi qadarun ghairul janabah. Ya, jika tidak ada di tangannya kotoran selain dia hanya sekedar junub, bolehkah dia langsung masukkan tangan ke dalam tempat air? Jawabannya Imam Bukhari mengatakan boleh. Dia membuat judul dalam bentuk bertanya. Kalau seorang tangannya bersih, dia hanya junub, apakah dia harus mencuci tangan di luar dulu baru kemudian boleh masukkan tangan, ataukah dia langsung boleh cemplungkan tangannya dalam air selama tidak ada tangannya, tidak ada kotoran? Jawabannya boleh. Karena Imam Bukhari setelah itu membawakan riwayat, wa adkhala Ibnu Umar wal Bara'u bin Azib yadahu fit tahur. Beliau mengatakan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan sahabat kedua Al-Bara' bin Azib, mereka berdua memasukkan tangan mereka
ke dalam air untuk mandi, walam yaksilha, dan mereka tidak mencuci sebelumnya, langsung cemplungkan tangan. Tsumma tawaddu'a, kemudian mereka berwudu untuk mandi. Walam yara Ibnu Umar wa Ibnu Abbasin ba'san bima yantadhihu min ghuslil janabah. Demikian juga Ibnu Umar dan Ibnu Abbas memandang tidak mengapa kalau seorang mandi kemudian ada sisa air yang tercipratkan, itu tidak najis, tidak ada masalah, itu juga suci, tidak jadi masalah. Pada Kitabul Ghusl tentang bab-bab yang berkaitan dengan mandi. Kita masuk pada bab yang 10, bab tafriqul ghusl wal wudu. Bab tentang memisahkan antara mandi dan wudu. Wa yuzkar an Ibnu Umar, dan disebutkan dari Ibnu Umar, annahu ghasala qadamaihi ba'da ma jaffa wudu'uhu, bahwasanya beliau mencuci kedua kakinya setelah kering wudunya, Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis tentang mandi. Qala hadatsana Muhammad bin Mahbub, qala hadatsana Abdul Wahid, qala hadatsana Al-A'mash an Salim ibni Abil Ja'ad an Quraib maula ibni Abbas an ibni Abbas qalat Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an yaktasilu bihi, aku meletakkan air kepada Nabi untuk digunakan mandi oleh beliau. Fa afragha ala yadayhi fa ghasalahuma marratain aw thalathan, maka Nabi pun menuangkan air dari tempayan tersebut ke kedua tangannya, lantas beliau mencuci kedua tangannya dua kali atau tiga kali. Thumma afragha bi yaminihi ala shimalihi, kemudian beliau menuangkan dengan tempayan tersebut, menuangkan air ke tangan kirinya. Fa ghasala madzakirahu, kemudian dia pun mencuci kemaluannya dan sekitarnya, sebagaimana pekan lalu telah kita jelaskan. Tsumma dalaka yadahu bil ard, kemudian beliau pun menggosokkan tangannya di pasir. Tsumma madmada wastanshaqa, kemudian beliau berkumur-kumur dan menghirup air dan menghembuskannya. Tsumma ghassala wajahahu, kemudian beliau mencuci wajahnya, wa yadayhi, dan kedua tangannya, wa ghassala ra'sahu thalathan, kemudian beliau mencuci kepalanya 3 kali, yaitu mandi. Tsumma afragha ala jasadihi, kemudian beliau tuangkan air ke seluruh tubuhnya. Tsumma tanaha, kemudian beliau berminggir sedikit, min maqamihi, dari tempat mandinya beliau minggir sedikit. Fa ghassala qadamaihi, kemudian dia mencuci kedua kakinya. Bab man afragha bi yaminihi ala shimalihi fil ghusl. Bab tentang seorang yang menuangkan tempayan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya tatkala mandi. Dan ini sudah berulang-ulang juga hadisnya, kita baca saja. Qala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Abu Awana, qala haddatsana Al-A'mash an Salim bin Abil Ja'ad an Quraib maula Ibni Abbas an Ibni Abbas an Maimunah bintil Harith radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Dia berkata, wada'tu li Rasulullah sallallahu guslan wa satartuhu, aku meletakkan air buat Nabi untuk mandi dan aku pun menutupinya. Fasabba ala yadihi faghasalaha marratan aw marratain, kemudian dia pun menuangkan air dari tempayan tersebut ke tangannya, kemudian beliau mencuci tangannya sekali atau 2 kali. Qala Sulaiman sang perawi berkata, la adri adzakara thalathata amla, aku lupa apakah dia bilang mencucinya sekali, 2 kali atau 3 kali. Kalimat atau 3 kali ini saya lupa disampaikan atau tidak, dan ini menunjukkan amanah sang perawi. Waktu dia menyampaikan hadis, dia menyampaikan seadanya. Yang saya ingat, dia hanya mengatakan Nabi mencuci tangannya sekali atau 2 kali. Adapun kata atau 3 kali saya lupa. Apalagi kita menyampaikan hadis Nabi SAW, tentu harus amanah sesuai dengan yang kita ingat, ya. Taib. Thumma afragha bi yaminihi ala shimalihi, kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya air ke tangan kirinya. Fa ghasala farjahu, kemudian dia pun mencuci kemaluannya. Thumma dalaka yadahu bil ardi, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menggosokkan tangannya di tanah, au bil haid, atau di dinding. Tsumma tamadmadha, kemudian beliau berkumur-kumur, wastanshaqa, kemudian beliau menghirup air dan keluarkan dari hidungnya. Wa ghassala wajahu, kemudian beliau mencuci wajahnya, wa yadayhi, dan mencuci kedua tangannya. Wa ghassala ra'sahu, mencuci kepalanya. Tsumma sabba ala jasadihi, kemudian beliau tuangkan air ke tubuhnya. Tsumma tanaha, kemudian beliau berpindah sedikit. Wa ghassala qadamaihi, kemudian beliau mencuci kedua tangannya. Fanawaltuhu khirqatan, aku pun memberikan kepada dia sebuah kain untuk mengusap handuk, semacam handuk. Faqala biyadihi hakadha wa lam yuridhu, Nabi bilang saya tidak mau. Judulnya dengar dulu, bab idza jama'a tsumma ada, bab tentang seorang laki
menggauli istrinya kemudian kembali lagi. Ngulangi lagi menjimai istrinya. Wa man daru ala nisa'i, bab tentang seorang yang memutari istri-istrinya. Ini tidak bisa kita terapkan ya. Fi ghuslin wahid, cuma sekali mandi. Bab tentang seorang lelaki yang menjimai istrinya, bersenggama dengan istrinya, kemudian dia ingin ulang lagi. Atau dia menggauli istri-istrinya ya dengan sekali mandi, mandinya diakhirkan, mandi junubnya. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Ibnu Abi Adi wa Yahya bin Sa'id an Syu'bah an Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntashir an abihi qala dzakartuhu li Aisyah faqalat, aku menyebutkan perkataan Ibnu Umar kepada Aisyah, di mana Ibnu Umar berkata, aku tidak ingin berihram sementara ada minyak wangi di tubuhku. Aku tidak ingin berihram sementara ada minyak wangi di tubuhku. Ini pendapat Ibnu Umar, ijtihad. Tetapi pendapat ini salah, dibantah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, "Yarhamullah Aba Abdurrahman." Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Umar. Dia salah. Kenapa kata Aisyah? Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayatufu ala nisaihi. Aku memakaikan minyak wangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi tawaf kepada istri-istrinya. Artinya digauli satu demi satu. Selesai yang satu, berikutnya. Tsumma yusbihu muhriman, kemudian di pagi hari beliau dalam kondisi berihram. Yang dhahu tiban, sementara ada minyak wangi di tubuhnya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah qala haddatsana Anas bin Malik, dari Hisham dari Qatadah dari Anas bin Malik. Dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi fi sa'atil wahidah min al-lail wan nahar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menggiliri istrinya seluruhnya. Beliau datangi satu, kemudian berikutnya dalam satu waktu. Terkadang di malam hari, terkadang di siang hari. Sekali jalan langsung menggauli istrinya. Wa hunna 11, dan istri-istri beliau ada 11 orang. Qala qultu li Anas, maka kata Qatadah, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, awakana yutiquhu, apakah Nabi mampu melakukannya, mendatangi 11 wanita dalam satu waktu? Kata Anas bin Malik, kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwata 30. Kami berbicara, kami diskusi di antara kawan-kawan, kami dengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kekuatan 30 orang dalam kekuatan berhubungan. Wa qala Sa'id, berkata Sa'id an Qatadah dalam riwayat yang lain dari Sa'id an Qatadah, inna Anasan haddatsahum, Anas berkata Nabi menggiliri istrinya dalam satu waktu di malam hari atau di siang hari, wa hunna tis'u niswah, dan mereka adalah 9 wanita. Bab ghuslil madhi atau ghuslil madhi wal wudhu minhu. Bab tentang mencuci madhi dan berwudu karena madhi. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, qala haddatsana Abul Walid, telah menyampaikan kepada kami Abul Walid. Qala haddatsana Zaidah, telah meriwayatkan kepada kami Zaidah an Abi Husain an Abi Abdurrahman an Ali, dari Ali bin Abi Talib. Qala kuntu rajulan madza'an, kata Ali, aku adalah seorang lelaki yang sering keluar madhi. Kata Ali bin Abi Talib, kuntu rajulan madza'an, aku adalah seorang lelaki yang sering keluar madhi. Fa amartu rajulan an yas'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku suruh orang lain untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tersebut dalam riwayat Al-Miqdad bin Al-Aswad, dalam riwayat Ammar bin Yasir. Kenapa? Limakani ibnatihi, karena mau tanya enggak enak. Sementara yang membuat sebab dia keluar madhi putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan enggak enak. Pak mertua, saya sering keluar madhi. Ini kan enggak enak. Orang punya rasa malu, dia sudah suruh orang lain yang tanya. Akhirnya tanya Al-Miqdad bin Al-Aswad atau Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Fasa'ala, maka dia pun bertanya kepada Nabi mewakiliku. Faqala tawadda waqsil dzakarak, berwudulah dan cucilah zakarmu. Berwudulah dan cucilah zakarmu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita, masuk pada bab 14, bab man tatayyaba tsumma iktasala wa baqiya atharu thib. Bab tentang seorang yang
memakai parfum, minyak wangi, kemudian dia mandi, setelah mandi masih tersisa minyak wangi tersebut di tubuhnya, masih tersisa bekas minyak wangi tersebut di tubuhnya. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullah berkata, qala haddatsana Abu Nu'man, qala haddatsana Abu Awanah an Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir an abihi qala sa'altu Aisyah fa dzakartu laha qaula Ibnu Umar. Aku bertanya kepada Aisyah dan aku sebutkan kepada Aisyah tentang perkataan Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar berkata, ma uhibbu an usbiha muhriman amdahu tiba. Aku tidak suka aku dalam kondisi berihram sementara ada minyak wangi di tubuhku. Faqalat Aisyah, ana tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma tawafa fi nisaihi thumma asbaha muhriman. Aku memakaikan minyak wangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menggauli istri-istrinya, kemudian Nabi dalam kondisi ihram. Ya, dalam riwayat qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Al-Hakam an Ibrahim an Al-Aswad an Aisyah qalat, Aisyah berkata, ka'anni anzuru ila wabisit tib fi mafriqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Seakan-akan aku melihat di belahan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kilatan minyak wangi padahal beliau dalam kondisi muhrim. Baik. Kita lanjutkan bahasan berikutnya, bab takhlil asy-sya'r hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaih. Bab tentang menyela-nyelakan jari di pangkal rambut sampai jika dia telah merasa bahwasanya sudah mengenai seluruh kulit kepalanya, maka dia pun menuangkan air di atas kepalanya. Ini mengenai masalah mandi. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala rahimahullah haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Hisham bin Urwah an abihi, yaitu Urwah bin Zubair, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallam idza iktasala min al-janabah ghassala yadayhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mandi junub beliau mencuci kedua tangannya, wa tawaddaa wudu'ahu lis-salat. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu hendak salat. Tsumma iktasala, kemudian beliau pun mandi, tsumma yukhallilu bi yadihi sya'rahu. Kemudian beliau mandi, adapun cara mandinya beliau menyela-nyelakan jari-jarinya di rambutnya, hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu. Tatkala Nabi sudah secara menyangka, secara ghalabatu dzan, persangkaan kuat bahwasanya air sudah mengenai dengan tangannya, sudah mengenai seluruh kulit kepalanya, maka beliau pun mengguyur air di atas kepalanya, thalatha marrat, afadha alaihi al-ma'a thalatha marrat, mengguyur air 3 kali di atas kepalanya, thumma ghassala sa'ira jasadihi, kemudian beliau mencuci seluruh tubuhnya. Taib, hadis berikutnya, wa qalat Aisyah berkata, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin nakrifu minhu jami'an. Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami mandi bersama dari satu tempayan air, nakrifu minhu jami'an, kami bareng-bareng menciduk air dari tempayan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Ya. Bab berikutnya, bab man tawaddaa fil janabah thumma ghassala sa'ira jasadihi wa lam yu'id ghusla mawadhi'il wudu' marratan ukhra. Bab tentang seorang yang berwudu tatkala mandi junub, kemudian dia mencuci seluruh bagian sisa tubuhnya dan dia tidak mengulangi lagi mencuci bagian yang sudah diwudui. Jadi maksudnya Imam Bukhari bagaimana? Maksudnya kalau seorang mau mandi junub, dia berwudu dulu. Berwudu, tangannya sudah basah, mukanya sudah basah, ya, kemudian kakinya sudah basah, rambutnya baru diusap. Ya, berarti dia harus basahkan lagi apa? Rambutnya. Karena rambutnya belum dicuci. Kalau wudu rambut cuma dia apa? Diusap. Dan namanya mandi lain dengan mengusap. Maka tidak cukup hanya sekedar mengusap. Maka dia cuci, Rasulullah SAW mencuci kepalanya, wajahnya tidak perlu lagi karena tadi sudah dicuci waktu wudu. Tangannya tidak perlu lagi karena tangannya sudah dicuci tadi tatkala wudu. Paham? Tinggal badannya yang belum kena air, itu yang dikenakan air. Ingat zaman dahulu air cuma sedikit, apalagi Nabi SAW hanya mandi dengan satu sa'. Maka tidak perlu kita membasahi tangan kedua kali, tidak perlu kita membasahi wajah kedua kali, tidak harus. Ya, kalau mau diulang lagi enggak ada masalah, air banyak. Tetapi apakah harus? Jawabannya tidak harus. Sudah cukup dengan wudu yang pertama kali. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Yusuf bin Isa qala akhbarana Al-Fadl bin Musa qala akhbarana Al-A'mash an Salim an Quraib maula Ibni Abbas an Ibni Abbasin an Maimunata
radhiyallahu anha qalat, dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabati. Rasulullah sallallahu meletakkan air untuk mandi junub. Fakafa'a biyaminihi ala yasarihi marratain aw thalathan. Kemudian Nabi menuangkan tempat air tersebut, memiringkan dengan tangan kanannya sehingga air tertuang ke tangan kirinya 2 kali atau 3 kali. Thumma ghassala farjahu. Artinya Nabi tuangkan, kemudian Nabi mencuci kemaluannya, Nabi cuci lagi, tuangkan lagi, cuci kemaluannya dengan tangan kiri, Nabi tuangkan lagi ketiga kali, mencuci tangan dengan tangan kirinya kemaluannya. Thumma daraba yadahu bil ardi. Kemudian Nabi mengusapkan tangan kirinya di tanah, awil haid atau di tembok, marratain aw thalathan, sekali atau 2 kali. Thumma madmada wastanshaqa. Kemudian Nabi berkumur-kumur dan menghirup air, yaitu Nabi berwudu. Wa ghassala wajhahu wa idra'aihi. Kemudian Nabi mencuci wajahnya dan mencuci kedua tangannya. Thumma afadha ala ra'sihil ma'. Di sini Nabi tidak mengusap kepalanya tapi langsung apa? Mencuci kepalanya, ya. Mencuci kepalanya. Thumma ghassala jasadahu. Kemudian Nabi mencuci badannya, memandikan badannya. Thumma tanaha. Kemudian Nabi berpindah sedikit. Fa ghassala rijlaihi. Kemudian Nabi mencuci kedua kakinya, karena tadi Nabi waktu wudu belum mencuci apa? Kedua kakinya. Fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha. Aku bawakan kain semacam handuk dan Nabi tidak menginginkan handuk tersebut. Fa ja'ala yanfudul ma' bi yadihi. Kemudian Nabi mengebaskan tangannya, air dari tangannya demikian. Hadis berikutnya, bab idza dzakara fil masjid annahu junubun kharaja kama huwa wa la yatayammam. Bab tentang jika seorang ingat di masjid dia dalam kondisi junub, maka dia keluar sebagaimana kondisinya dan tidak perlu tayamum. Tidak perlu tayamum. Maksudnya apa? Maksudnya seorang di masjid dia ingat, aduh, saya lagi junub. Ya sudah, apa yang dia lakukan? Tidak perlu tayamum. Ya sudah, pulang mandi baru balik lagi. Ini yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan hadisnya. Qala hadatsana Abdullah bin Muhammad, berkata Imam Al-Bukhari telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Muhammad, qala hadatsana Utsman bin Umar, qala akhbarana Yunus an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lihat hadis ini dari Abu Hurairah. Qala uqimatis salat. Telah diiqamatkan salat. Jadi qad qamatis salat, qad qamatis salat. Sudah mau salat. Wa uddilatis sufuf. Setelah qamat salat kemudian saf diluruskan. Saf diluruskan. Sunnahnya demikian. Bukan saf lurus dulu baru qamat, ya. Sebagian tempat saya lihat mereka berdiri dulu, safnya lurus dulu baru qamat. Sunnahnya enggak, qamat dulu baru kemudian saf diluruskan. Uddilatis sufufu qiyaman, maka orang-orang sudah berdiri kemudian saf diluruskan. Fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu pun keluar dari rumahnya menuju tempat imam untuk memulai salat. Falamma qama fi musallahu, tatkala Nabi sudah berdiri di tempat salat, dzakara annahu junub, maka Nabi ingat beliau masih junub. Padahal sudah apa? Qamat. Beliau ingat beliau masih junub. Faqala lana, maka Nabi berkata, makanakum, tetap jangan pergi situ. Makanakum artinya ilzamu makanakum, tetap di situ kalian. Thumma raja'a, kemudian Rasul pulang, faktasala, Rasulullah SAW mandi junub. Thumma kharaja ilaina, Rasulullah SAW mungkin buru-buru balik lagi, wa ra'suhu yaqtur, sementara air masih menetes dari kepalanya, dari rambutnya. Fakabbara, kemudian Allahu Akbar. Fassallaina ma'ahu, kami pun salat bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan bab nafdhil yadain minil ghusli anil janabah. Bab tentang mengkibaskan kedua tangan setelah mandi janabah. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abdan qala akhbarana Abu Hamzah qala sami'tu Al-A'mash an Salim an Quraib an Ibni Abbasin qalat Maimunah, berkata Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, wada'tu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan fasatartuhu bi thawbin. Aku meletakkan bagi Nabi air untuk mandi. Lalu aku tutup Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kain. Wa sabba alaihi ala yadayhi faghasalahuma. Maka Nabi pun menuangkan air ke kedua tangannya. Nabi mencuci kedua tangannya. Tsumma sabba bi yaminihi ala shimali. Kemudian Nabi menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, faghasala farjahu. Ya. Faghasala farjahu. Dari sini dia tahu pertama kali mandi cuci dulu kedua tangan. Setelah cuci kedua tangan baru kemudian mencuci apa? Kemaluan dengan tangan kiri. Fadaraba bi yadihi al-ardha famasaha. Kemudian Nabi menggosokkan tangannya di tanah
Ya, tsumma ghasalaha, kemudian Nabi mencuci tangannya setelah digosokkan. Famat madha wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'ihi. Kemudian Nabi berkumur-kumur, Nabi menghirup air di hidungnya, istinsyak. Kemudian Nabi mencuci wajahnya dan kedua tangannya. Tsumma sabba ala ra'sihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air di atas kepalanya, wa afadha ala jasadihi, kemudian Nabi mencuci seluruh tubuhnya. Tsumma tanaha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling sedikit atau berpindah sedikit, fa ghassala qadamaihi, kemudian Nabi mencuci kedua kakinya. Fa nawaltuhu sauban falam ya'khudhu, aku pun kasih kain kepada Nabi, namun Nabi tidak mengambilnya. Fantalaqa wa huwa yanfudhu yadayhi, maka Nabi berjalan sambil mengepaskan kedua tangannya, menjatuhkan air dari tangannya agar cepat kering. Baik, kita lanjutkan bab man bada'a bisyiqqi ra'sihil aymani fil ghusli. Bab tentang seorang yang memulai dengan sebelah kepala bagian kanan tatkala mandi. Baik. Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Khallad bin Yahya qala haddatsana Ibrahim bin Nafi' anil Hasan bin Muslim an Safiyah binti Syaibah an Aisyah qala, dari Aisyah beliau berkata kunna idza asaba ihdana janabah, kami para wanita jika mengalami janabah, salah seorang dari kami mengalami janabah, akhadhat biyadaiha thalathan fawqa ra'siha, maka dia pun mengambil dengan kedua tangannya air 3 kali dituangkan di atas kepalanya. Thumma ta'khudhu biyadiha ala shiqqiha al-ayman, kemudian mengambil air untuk membasuhi bagian tubuh sebelah kanan. Wa biyadihi al-ukhra ala shiqqil aysar, kemudian mengambil air dengan salah satu tangan yang lain untuk membasuh bagian tubuh sebelah kiri. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab man iktasala uryanan wahdahu fi khalwatin wa man tasattara fatasatturu afdal. Bab tentang seorang yang mandi dalam kondisi telanjang sendirian, fi khalwah, tidak ada yang lihat, dan tentang orang yang mandi dalam kondisi tertutup badannya, maka mandi dalam kondisi tertutup itu lebih afdal. Wa qala Bahaz an abi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Bahaz dari ayah dari kakeknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Allah lebih utama untuk dia malui daripada dia malu kepada manusia. Hadis kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Saya bacakan hadisnya. Qala haddatsana Ishaq bin Nasr, qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam bin Munabbi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Kanat Banu Israel yaktasiluna uratan. Adalah Bani Israel dahulu mereka mandi telanjang rame-rame bareng-bareng. Yanzuru ba'dhum ila ba'dhin, mereka saling melihat di antara mereka. Ini syariat mereka seperti itu dahulu. Wa kana Musa yaktasilu wahdahu. Adapun Nabi Musa alaihissalam dia mandi sendirian, tidak gabung sama Bani Israel yang lain. Faqalu, maka mereka mengejek Nabi Musa, kata mereka, wallahi ma yamna'u Musa an yaktasila ma'ana illa annahu adar. Tidaklah Musa alaihissalam mandi bersama kita, dia mau mandi sendiri. Kenapa? Karena dia malu, karena dia punya penyakit adar. Dia itu adar. Adar itu biji kemaluannya membesar. Jadi murid-muridnya Nabi Musa, sahabat-sahabat Nabi Musa menuduh Nabi Musa tidak mau mandi sama mereka karena dia punya penyakit apa? Udur, yaitu penyakit biji kemaluannya membesar. Fadhahaba marratan yaktasilu, dan ini celaan bagi Nabi Musa. Nabi Musa cuek aja. Ini antara salah satu sebab turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Musa dengan perkataan mereka, yaitu mereka mengatakan Musa punya penyakit di sekitar kemaluannya. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, maka Allah mensucikan, membersihkan Nabi Musa dari tuduhan mereka. Wa kana 'indallahi wajiha, dan Nabi Musa punya kedudukan yang mulia di sisi Allah. Nah, bagaimana cara Allah membersihkan Nabi Musa dari tuduhan tersebut? Maka suatu hari Nabi Musa mandi, fawadha'a thawbahu ala hajarin, kemudian dia meletakkan bajunya di atas batu. Fafarra al-hajaru bi thawbi, tahu-tahu batunya lari, kabur. Batu itu jalan. Jadi Nabi Musa mungkin turun di sungai, taruh baju di batu, batunya kabur dan Musa telanjang. Fajamaha Musa fi ithrihi, maka Nabi Musa kejar batu tersebut.
Yaqul, Nabi Musa berkata, "Thaubi ya Hajar." "Wei batu, bajuku jangan bawa lari." Bajuku. Batunya enggak mau berhenti, dia lari terus. Jalan terus, bergerak, entah gimana cara larinya, yang jelas dia bergerak. Hatta nadharat Banu Israil ila Musa. Akhirnya Musa ngejar batu sampai lewat di tempat pemandian murid-muridnya. Dilihat oleh murid-muridnya, oh ternyata enggak ada apa-apa. Selama ini cuma tuduhan enggak benar. Faqalu, "Wallahi ma bi Musa min ba'as." Ternyata Musa tidak sakit, normal-normal saja. Wa akhadha thawbahu, maka Nabi Musa pun mengambil bajunya, dia dapat batu tersebut, fatafiqa bil hajari dharban, maka dia pun pukul batu tersebut. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi innahu lanadabun bil hajari sittatun aw sab'un dharban bil hajar." Nabi Musa pukul 6 kali atau 7 kali dan setiap pukulannya membekas di batu tersebut. Lanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab berikutnya, bab 21, bab tasatturu fil ghusli 'indan nas. Bab tentang bertasattur, yaitu mengambil penghalang tatkala ada orang lain, di hadapan orang lain selain istri tentunya, selain istri. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Nadhr maula Umar bin Ubaidillah anna Aba Murrah maula Ummi Hani binti Abi Talib akhbarahu. Bahwasanya Abu Murrah maulanya Ummi Hani binti Abi Talib. Jadi Ali bin Abi Talib punya saudari perempuan namanya Ummu Hani. Ali bin Abi Talib namanya Ummu Hani binti Abi Talib. Annahu sami'a Ummu Hani binti Abi Talib taqul, Ummu Hani bercerita, "Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi." Aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah di tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Fawajadtuhu yaktasilu wa Fatimatu tasturuhu. Aku mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mandi sementara Fatimah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka masih kerabat ya. Apalagi Ummu Hani adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Hani adalah iparnya Fatimah ya. Karena Fatimah istrinya Ali bin Abi Thalib. Faqala man hadhihi? Nabi bertanya, siapa yang datang? Faqultu ana Ummu Hani. Aku adalah Ummu Hani. Qala haddatsana Abdan, kata Imam Al-Bukhari telah menyampaikan kepada kami Al-Abdan, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Sufyan anil A'mash an Salim bin Abil Ja'ad an Quraib an Ibni Abbas an Maimunata radhiyallahu taala anha, dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Satartu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktasilu minal janabah faghassala yadayhi." Aku menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang mandi janabah. Faghassala yadayhi, maka Nabi mencuci kedua tangannya, thumma sabba bi yaminihi ala shimali faghassala farjahu, dan ini sudah pernah kita sampaikan berulang-ulang. Maka Nabi kemudian menuangkan bejana air dengan tangan kanannya untuk menumpahi tangan kirinya, kemudian Nabi mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya, wa ma asabahu, dan kotoran yang ada di sekitar kemaluannya ya. Thumma masah biyadihi alal haid awil ardi, kemudian beliau pun mengusapkan tangan kirinya tersebut di atas tembok atau di tanah. Thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salat ghayra rijlaihi, kemudian beliau pun berwudu sebagaimana wudu hendak salat selain kedua kakinya belum beliau cuci. Thumma afadha ala jasadihil ma'a, kemudian beliau menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Thumma tanaha, kemudian Nabi berpindah sedikit. Fa ghassala qadamaihi, kemudian dia pun mencuci kedua tangannya. Tapi kita lanjutkan. Bab idza talamatil mar'atu, bab jika seorang wanita mimpi berjima, mimpi basah ya. Entah basah atau tidak, yang penting mimpi berjima. Ihtalamatil mar'atu artinya wanita mimpi berjima. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah ummul mukminin, dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kaum mukminin. Seluruh istri Nabi disebut dengan ummul mukminin, wa azwaju ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu bagi kaum mukminin. Ummu Salamah berkata, "Ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha." Telah datang Ummu Sulaim istrinya Abu Talha. Ummu Sulaim istrinya Abu Talha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq." Dia kasih mukaddimah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran.
Artinya dia ingin menanyakan sesuatu perkara yang mungkin malu untuk disampaikan, tetapi ini karena ini masalah agama, masalah al-haq, maka sebagaimana Allah tidak malu menyampaikan al-haq, maka aku pun tidak malu untuk bertanya tentang masalah kewanitaan ini. Maka dia kasih mukaddimah, kata dia, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Hal alal mar'ati min guslin idza hiyah talamat, apakah seorang wanita wajib untuk mandi junub jika dia mimpi berhubungan dengan lelaki? Faqala Rasulullah sallam, kata Rasulullah sallam, na'am idza ra'atil ma. Ya, wajib kalau dia melihat air. Artinya waktu dia bangun dia melihat basah di kemaluannya, ada air yang keluar, ya, maka dia wajib untuk mandi junub, ya. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, ya. Bab araqul junubi wa annal muslim la yanjus. Bab tentang keringatnya orang yang junub dan bahwasanya seorang muslim tidaklah najis. Bagaimana hukum keringat seorang yang sedang junub? Tidak najis. Wa annal muslim la yanjus. Demikian juga seorang muslim meskipun junub tidak najis. Apa dalilnya? Dalilnya dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Yahya, qala haddatsana Humaid, qala haddatsana Bakar an Abi Rafi' an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'dhi tariqil Madinah wa huwa junub. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Hurairah di sebagian jalan-jalan di kota Madinah sementara Abu Hurairah dalam kondisi junub. Fan khanastu minhu, aku pun setelah ketemu dengan Nabi, aku pun pergi diam-diam, ya, pergi diam-diam tanpa sepengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba faktasala thumma jaa. Kemudian Abu Hurairah pun pergi, kemudian dia pun mandi junub, kemudian dia datang lagi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Tadi engkau di mana wahai Abu Hurairah? Kok pergi? Ya. Qala kuntu junuban. Maka Abu Hurairah menjelaskan, saya tadi junub ya Rasulullah, makanya saya pergi. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Dan aku tidak ingin ngobrol dengan engkau, duduk bersamamu sementara aku dalam kondisi tidak suci. Maka Nabi berkata, subhanallah, maha suci Allah. Innal muslim la yanjus. Sungguhnya seorang muslim tidaklah najis. Orang muslim tidaklah najis. Bab al-junub yakhruju wa yamshi fi suqi wa ghairihi. Bab tentang seorang junub, dia keluar dan berjalan di pasar, ya, atau selain pasar. Tidak ada masalah. Ya. Dalilnya jelas tadi, di antaranya hadis Abu Hurairah tadi. Abu Hurairah junub, dia jalan-jalan di kota Madinah. Akhirnya ketemu Nabi. Berarti boleh. Ya, junub bukan berarti mendem di rumah, tetapi dia boleh jalan melakukan kegiatannya. Yang penting ketika mau sholat dia harus mandi junub. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan dalil yang lain. Qala Atha yahtajimul junub. Orang yang junub boleh berhijamah. Karena dahulu ada keyakinan kalau sedang junub tidak boleh hijamah. Nanti darahnya begini-begini, tidak ada masalah, tidak ada bedanya orang junub dengan tidak junub. Wa yuqallimu adfarahu. Orang junub boleh potong kuku. Karena meyakini kalau lagi junub kukunya belum dimandiin jangan dibuang, ya. Nanti kalau dia sudah mandi junub kukunya kumpulin, mandi junubin lagi kukunya. Enggak, tinggal potong saja junub. Wa yahliqu ra'sahu. Orang junub boleh cukur apa? Rambut, enggak ada masalah, ya. Enggak ada masalah, rambutnya enggak perlu dimandiin, enggak ada masalah, ya. Dibuang kotoran. Wa illam yatawadda, meskipun dia tidak berwudu, Adapun dalil yang dibawakan oleh Imam Bukhari tentang orang junub boleh berjalan keluar dari rumahnya. Beliau berkata, qala haddatsana Abdul A'la bin Hammad, qala haddatsana Yazid bin Zurai', qala haddatsana Sa'id an Qatadah anna Anas bin Malik haddatsahum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi fil lailatil wahidah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menggauli istrinya seluruhnya dalam satu malam. Walahu yauma idzin tis'u niswah, dan ketika itu Nabi memiliki 9 istri. Qala haddatsana Ayyash, qala haddatsana Abdul A'la, qala haddatsana Humaid an Bakar an Abi Rafi' an Abi Hurairah qala laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana junub. Aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku dalam kondisi junub. Fa akhadha bi yadi, maka Nabi pun pegang tanganku. Nabi pegang Abu Hurairah, padahal Abu Hurairah dalam kondisi apa? Junub. Fa masyaitu ma'ahu hatta qa'ada.
kemudian aku pun dipegang tangannya oleh Nabi. Subhanallah, Nabi begitu karimnya, begitu mulianya, muridnya dipegang apa? Tangannya, ya. Begitu lembutnya Nabi kepada Abu Hurairah. Ya, bayangkan yang pegang tangan Abu Hurairah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Hurairah dalam kondisi apa? Junub. Hatta qa'ada, sampai Nabi akhirnya duduk. Fansalaltu, aku pun diam-diam kabur. Fa ataitu rajul ar-rahla faktasaltu, aku pun pulang ke rumah, aku pun mandi. Tsumma ji'tu wa huwa qa'id, dan aku datang kembali dan beliau masih dalam kondisi duduk. Abu Hurairah ingin ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi masih duduk di situ. Kemudian faqala, Nabi berkata, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Engkau tadi dari mana wahai Abu Hurairah? Faqultu lahu, aku katakan aku tadi mandi junub, kemudian aku mandi dan aku balik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah ya Abu Hurairah, innal mu'mina la yanjus." Maha suci Allah wahai Abu Hurairah, sungguhnya seorang mukmin tidaklah najis. Bab kainunatil junubi fil bait idza tawadda, yaitu kondisi seorang junub di rumah jika dia sudah wudu. Jadi orang junub kalau dia tidak sempat mandi, disunahkan bagi dia untuk berwudu sehingga lebih ringan junubnya. Makanya kalau orang junub misalnya i'tikaf, kemudian dia di masjid, kemudian dia ingin terus di masjid sebelum sempat mandi, dia boleh wudu dulu dan ini meringankan hadasnya. Qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Hisham wa Syaiban an Yahya an Abi Salamah qala sa'altu Aisyata, aku bertanya kepada Aisyah, akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarkudu wa huwa junub, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sementara beliau dalam kondisi junub? Qalat na'am, kata Aisyah benar, Nabi dalam kondisi junub, belum mandi junub, beliau tidur, wa yatawadda, tetapi beliau berwudu terlebih dahulu. Kita lanjutkan hadis bab berikutnya, bab naumul junub, babun naumul junub, bab tentang tidurnya orang yang junub. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laits an Nafi' an Ibni Umar anna Umar bin Khattab sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayarkudu ahaduna wa huwa junub, apakah seorang di antara kami dalam kondisi junub boleh tidur? Qala na'am, kata Nabi boleh. Idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junub, jika salah seorang dari kalian dalam kondisi junub, dia berwudu dan dia tidur meskipun dalam kondisi junub. Babun al-junub yatawaddau thumma yanam, bahwasanya orang yang junub dia berwudu kemudian dia tidur, sama pembahasannya. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an Ubaidillah bin Abi Ja'far an Muhammad bin Abdurrahman an Urwah an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawaddaa lis-salat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin tidur padahal beliau dalam kondisi junub, maka beliau pun mencuci kemaluan beliau, kemudian beliau pun berwudu untuk salat. Bab idzal talqal khitanani, bab tentang jika bertemu dua khitan. Bertemu dua khitan. Khitan lelaki maupun khitan wanita. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, qala haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham tahwil wa qala haddatsana Abu Nuaim an Hisham an Qatadah anil Hasan an Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, idza jalasa baina syu'abihal arba', jika seorang lelaki telah duduk di antara 4 cabang wanita, thumma jahadaha, kemudian dia melakukan penetrasi atau senggama, faqad wajibal ghuslu, maka telah wajib mandi junub. Bab terakhir ya dari Kitabul Ghusl ya. Bab ke-29. Bab ghuslu ma yusibu min farjil mar'ah. Bab tentang mencuci ya bagian kemaluan yang mengenai kemaluan wanita. Qala hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Waris anil Husain ani qala Yahya akhbarani Abu Salamah anna Atha bin Yasar akhbarahu anna Zaid bin Khalid al-Juhani akhbarahu annahu sa'ala Utsman bin Affan, bahwasanya Khalid al-Juhani bertanya kepada Utsman bin Affan, faqala ara'aita idza jama'a ar-rajulu imra'atahu falam yumni, bagaimana menurut Anda wahai Utsman jika seorang lelaki menggauli istrinya kemudian tidak ejakulasi? Qala Utsman yatawadda kama yatawadda'u lis-salat
wa yaksilu dzakarahu, cukup dia wudu sebagaimana wudu hendak salat, dan dia cukup mencuci kemaluannya yang tadi sudah mengenai kemaluan istrinya. Qala Utsman, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya dengar hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu an dzalika Ali bin Abi Thalib wa Zubair bin Awwam wa Talha bin Ubaidillah. Kata Khalid Al-Juhani, selain saya tanya kepada Utsman, saya tanya juga kepada Ali bin Abi Thalib. Saya tanya juga kepada Zubair bin Awwam. Saya tanya juga kepada Talha bin Ubaidillah. Saya tanya juga kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, fa amaruhu bidzalik. Ternyata fatwa mereka semua sama, kalau belum ejakulasi hanya sekedar apa? Wudu. Tidak perlu mandi junub. Namun telah datang hadis-hadis menunjukkan itu semua mansukh, bahwasanya kalau sudah bersenggama meskipun tidak keluar air mani maka tetap mandi junub. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis terakhir, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Hisham bin Urwah qala akhbarani Abi qala akhbarani Abu Ayyub qala akhbarani Ubay bin Ka'ab annahu qala. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idza jama'a ar-rajulu al-mar'ata falam yunzil. Jika seorang laki menggauli seorang wanita kemudian dia tidak ejakulasi, tidak keluar air maninya, qala yaghsilu ma masal mar'ata minhu, cukup dia mencuci kemaluannya yang menyentuh sang wanita. Tsumma yatawaddau wa yusalli, kemudian dia wudu dan salat, tidak harus mandi. Ini pendapat dulu. Qala Abu Abdullah, Imam Al-Bukhari mengomentari, al-ghuslu ahwat. Tentu meskipun ada yang berpendapat demikian dan memang khilaf ya. Ada yang berpendapat kalau belum ejakulasi tidak perlu mandi. Namun yang benar bahwasanya harus mandi karena sudah mansukh. Makanya Imam Bukhari berkata setelah membawakan hadis-hadis ini, beliau berkata, al-ghuslu ahwat, mandi lebih hati-hati. Wa dzalikal akhir, dan mandi adalah hukum terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama bayyana liikhtilafihim. Saya sebutkan bab hadis-hadis ini untuk menjelaskan ada khilaf di kalangan para ulama masalah ini. Faham? Ada sebagian ulama berpendapat kalau belum ejakulasi maka tidak harus mandi junub, namun yang benar harus mandi junub meskipun tidak ejakulasi. Alhamdulillah kita sudah selesai dari Kitabul Ghusl. Insyaallah pekan depan kita masuk dalam Kitabul Haid. Alhamdulillah rabbil alamin.